Halo para netizen yang budiman. Saya sebelumnya mohon maaf karena sudah 2 bulan saya tidak mengupdate konten lagi, dan kali ini ada banyak sekali pertanyaan gimana langkah awal untuk membuat font untuk para pemula ya. Banyak sekali, jadi saya akan ngasih beberapa tips yang mungkin kemungkinan besar bisa dilakukan oleh para pemula ya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf nggak pakai facecam karena kameranya lagi error. Lagi error. Nggak pakai kamera aja lah ya. Nah, kali ini kita lanjut. Nah, kali ini di sini teman-teman ada tiga ya, ada tiga tips. Yang pertama saya bikin sketsa dari hasil foto di foto sendiri ya, di sketsa pakai spidol. Kemudian nanti divektorkan. Kemudian nanti yang kedua eh, nanti yang kedua kita bikin manual pakai line pakai garis, dan ketiga pakai brush ya. Jadi teman-teman jangan di skip dulu ya, jangan di skip ya, nonton aja ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama kita akan membuat ini saya sudah bikin satu huruf huruf A ya. Dan kita yang langkah pertama itu bikin garis ukurannya 13 karena saya, oh iya, sebelumnya mohon maaf. Jadi teman-teman minimal harus bisa alat alat ini ya, alat aplikasinya ya. Saya rekomendasiin Corel karena saya bisanya Corel ya. Karena saya dibikinnya di Corel ya, di Corel Draw X7. Nah, oke, kita balik lagi nih. Saya sudah bikin di kertas huruf A dan kemudian di foto ya. Pasti teman-teman bisa ya kalau spidol tulisan sendiri. Kemudian kita bikin ukuran ini, ukuran 13 ya. Ini 13 ya, ukuran 13 ini ya. Ini ukuran 13 cm, dan teman-teman, nah yang ini tingginya 13 cm. Nanti untuk ukuran ke pinggirnya kita sesuaiin di ini. Nah, kita bikin yang kayak gini ya. Kita bikin ukurannya itu percis sekali sesuai ukuran. Kemudian apa yang harus dilakukan? Kemudian teman-teman pergi ke effects, adjust, kemudian kita terangkan ya, terangkanlah ya, terangkan. Jadi sehingga teman-teman bisa, oke, jadi teman-teman kita mau ambil huruf A-nya aja ya. Kemudian kita crop ya, crop, ambil yang ininya aja karena nanti akan membutuhkan lama kalau misalnya foto-fotonya gede ya. Abis ini gimana? Abis ini teman-teman kita bitmapkan, convert, kemudian ininya bisa gear scale atau black white aja ya, black white. Nah, aduh, ini kurang, berarti bitmap, convert, bisa gear scale lah bisa ya. Nah, nanti kayak gini. Kalau misalnya kurang terang, ini atur-atur lagi ya, color balance-nya, kontrasnya. Nah, kita ambil kayak gini ya, agak hitam-hitam gini ya. Nah, ambil atur kayak gini. Jadi kita ketika kalau bisa ya nanti spidolnya agak tebal, hitam aja ya nanti, supaya si hurufnya itu hitam gitu. Kemudian quick stretch. Nah, teman-teman nanti kayak gini. Kita tunggu ya, kita tunggu. Nah, kemudian jadi kita atur-atur ya. Kita atur-atur, ungroup. Di belakangnya ini masih ada warna putih. Kita delete, kita ambil warna ini ya, kita ambil warna yang paling hitamnya, kemudian kayak gini. Nah,
kita Ctrl X dulu. Ini gabung semua, gabungin ya. Kemudian kita gabungin, kemudian kasih ke belum kayak gini. Guys, kita udah punya nih. Tapi nah, kita udah beres ini. Ini hasil sketsa sendiri ya, jadinya kayak gini. Kalau mau rapi kayak gimana, Kak? Nah, kalau misalnya mau rapi, teman-teman nggak ya, saya ambil dulu kurang, tar dulu ya. Kalau mau rapi teman-teman digambar lagi ya, minimal teman-teman punya ini ya, pen atau pakai B-spline ya. Nah, teman-teman bisa diikuti kayak gini juga bisa. Ini lebih apa namanya, lebih rapi ya, lebih rapi ketimbang yang tadi. Kita coba ya, kita bikin putihnya, ini hitamnya misalnya kayak gini ya. Kemudian kita, nah font yang bagus itu, huruf-huruf yang bagus itu titik-titiknya harus dikit. Nah, itu menurut teori ya, tapi menurut saya sih kalau misalnya ada yang suka font-fontnya walaupun garis-garisnya kurang dikit ya nggak apa-apa lah ya. Kalau ada yang suka ya nggak apa-apa, buat ini kita rapi-rapi. Nah, kita rapi-rapi kayak gitu. Kemudian anggap aja lah kita udah rapi ya ini. Pokoknya kayak gitulah ya, dirapi-rapi kayak gitu sehingga bisa membentuk ya. Kalau di sini bisa di teman-teman rapi-rapiin juga gitu ya. Oke, itu ya dari sketsa ke ini ya. Yang kedua pakai line kayak gimana sih? Nah, pakai garis ya. Kita bisa pakai pen. Nah, bisa pakai pen, tapi di sini kan kecil. Teman-teman harus di ukuran garisnya itu harus gede ya. Kita ambil F12 ya. Grafik, oke. Nanti keluar. Nah, di sini teman-teman pakai 200 atau ukurannya sesuai teman-teman aja ya. Nah, karena saya mau bikin pinggir-pinggirnya agak bulat, jadi diklik yang ini dan yang ini. Oke. Sehingga garisnya mana ya? Nah, garisnya segede gini ya. Kita ambil huruf A kayak gini. Nah, kayak gini bisa ya kan. Nanti sesuaiin ukurannya, teman-teman bisa diganti di apa namanya, di kayak gimana style-stylenya. Ini pakai garis. Kemudian ini kan masih garis. Kalau masih garis kayak gini nggak bisa pakai di font kreatornya, nanti kacau. Jadi teman-teman harus diklik kanan. Kalau enggak diklik ya CTRL Ctrl Shift key. Nah, nanti asalnya garis jadi ada ini, jadi bukan garis lagi ya. Jadi kita ulangi lagi, ini masih garis ya, ini masih garis karena masih bisa diubah tuh ya. Tapi kalau misalnya sudah di vektorkan, jadi nggak bisa diubah lagi ini ya. Kembali lagi Ctrl Shift key ya, Ctrl Shift key. Nah, hingga udah nggak bisa diedit lagi ya garis-garisnya. Kemudian kita gabungkan kayak gitu. Kalau misalnya pakai B-spline bisa, pakai line ini bisa, misalnya kayak gini.
Nah kayak gini. Untuk font-font lucu kita ukurannya kayak gimana, sama kayak tadi. Kalau udah beres kita kontrol shift key, kita kontrol shift key lagi, kemudian kita atur-atur sesuai imajinasi teman-teman. Ini hal dasar ya, ini kayak gini bisa. Dan satu lagi, nah kalau satu lagi ini pakai brush, di sini juga bisa ya, pakai brush di sini juga bisa. Dan ukurannya bisa di, nah kalau pakai brush ini kan bisa kayak gini ya, pakai brush itu misalnya kayak gini, kita atur dulu ya ukurannya gitu. Nah kayak gini ya, misalnya kayak gini kita atur-atur. Tapi kalau brush itu, nah misalnya kayak gini, brush dari sini, ini ya brush yang pakai ini ya, pen brush kayak gini, klik kanan, convert to curve ya, jadinya tadinya brush jadi curve, klik kanan, convert, mana tadi, maaf, klik kanan, di bitmap kan, CMYK, kemudian control key quick stretch, kayak gitulah ya. Sebenarnya sih saya jarang pakai yang ini, tapi kalau saya pribadi untuk brushnya sendiri itu pakai ini ya, pakai Affinity Design ya. Nah ini tampilannya, kita yang hal pertama kita bikin kita pakai brush ya. Nah ini brush bikinan saya sendiri. Nah ini brush bikinan saya sendiri, dan tutorialnya ada di video-video sebelumnya ya. Nah misalnya kita bikin A nya kayak gini. Nah lebih enakan di sini sih kalau bikin brush. Nah misalnya kayak gini, kemudian kita ambil Ctrl C dan kita balik lagi ke sini, kita delete aja ini ya, kita Ctrl V, dan ini hasilnya itu bukan vektor ya, masih berbentuk apa namanya, berbentuk pixel ya. Kita klik kanan, quick stretch, ini lebih gampang ya, tapi harus memakai dua aplikasi gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa pakai brush Corel, teman-teman bisa langsung aja di Corel gitu ya. Kalau saya kayak gini ya. Kemudian kita, nah di belakangnya itu kan ada putih-putihnya nih, kita delete ungroup tadi, kita delete. Ini juga pakai ini, yang putih-putihnya ini delete. Ini karena ini bolong ya, gabungin dulu, kemudian di black minus font kayak gini, dan terakhir kayak gini. Dan mungkin itu ya teman-teman, tips dari saya ini. Mohon maaf ya, cuma segini aja ya. Mungkin ini teman-teman kalau misalnya nggak ngerti bisa tulis di kolom komentar ya. Bagi saya ini mungkin hal paling mudah ya, bagaimana cara teman-teman untuk memulai membuat fontnya ya. Jadi nggak usah. Tapi untuk teknik selanjutnya masih banyak lagi tekniknya. Ini cuma hal dasar aja yang mungkin teman-teman bisa lakukan
untuk mengawali membuat fontnya. Oke, terima kasih. Saya Tunu Julham. I love you. Bye bye.